Izin Ibu, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi dengan judul Teknik Pengumpulan Data, Populasi, dan Sampel A1, yaitu Sampel Probability, Penggunaan Sampel Probability, dan Contoh Sampel Probability. Perkenalkan, nama saya Juan Prima Marujan Agustinus Malau dengan NIM 1020240008, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 1. Teknik pengumpulan data, populasi, dan sampel A1, yaitu sampel probability, penggunaan sampel probability, dan contoh sampel probability. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan merekam informasi yang relevan dengan tujuan penelitian tertentu. Dalam konteks penelitian, pengumpulan data berfungsi untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat diandalkan, yang nantinya akan dianalisis guna menjawab pertanyaan atau hipotesis yang diajukan. Informasi kuantitatif yang dikumpul berupa angka atau statistik, atau data kualitatif berupa deskripsi atau narasi. Pengumpulan data yang baik akan memperhatikan akurasi, objektivitas, dan relevansi dari data yang diperoleh, karena hal ini sangat mempengaruhi kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari penelitian. Kuesioner atau daftar isian adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan terhadap setiap responden. Sistematis yang dimaksud di sini adalah bahwa item-item pertanyaan disusun menurut logika, sesuai dengan maksud dan tujuan pengumpulan data. Sedangkan yang dimaksud standar adalah setiap item pertanyaan mempunyai pengertian, konsep, dan definisi yang sama. Usaha untuk membuat kuesioner suatu survei yang baik harus diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu 1. Memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan maksud dan tujuan survei. Kedua, mengumpulkan informasi dengan kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kuesioner atau daftar isian adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar, sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan terhadap setiap responden. Sistematis yang dimaksud di sini adalah bahwa item-item pertanyaan disusun menurut logika, sesuai dengan maksud dan tujuan pengumpulan data. Sedangkan yang dimaksud standar adalah setiap item pertanyaan mempunyai pengertian, konsep, dan definisi yang sama. Usaha untuk membuat kuesioner suatu survei yang baik harus diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu yang pertama, memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan maksud dan tujuan survei. Yang kedua, mengumpulkan informasi dengan kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, input data penelitian. Langkah selanjutnya adalah menempatkan data yang telah dibersihkan ke dalam format yang dapat dibaca secara digital, secara konsisten dengan kebijakan organisasi, kebutuhan penelitian, dan banyak lagi. Langkah ini penting karena data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem online yang kompatibel dengan pengelolaan data penelitian. Keempat, memproses data penelitian. Setelah data dimasukkan ke dalam sistem, sangat penting untuk memproses data ini agar mudah dipahami. Informasi diproses berdasarkan kebutuhan, jenis data yang dikumpulkan, waktu yang tersedia untuk memproses data, dan berbagai faktor lainnya. Ini adalah salah satu komponen terpenting dari proses penelitian. Yang kelima, menyimpan data. Tahap terakhir dari tahapan pengelolaan data adalah penyimpanan. Menjaga data dalam format yang dapat diindeks, dapat dicari, dan dapat menciptakan satu sumber yang benar sangat penting. Platform manajemen data atau database paling sering digunakan untuk penyimpanan data
penelitian yang diproses. Teknik pengumpulan data yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya, populasi. Populasi adalah kumpulan elemen-elemen yang lengkap, misalnya orang, institusi, pekerjaan, yang paling sedikit memiliki satu karakteristik yang sama. Misalnya, kadar posyandu di wilayah kerja puskesmas Duri Kepa. Populasi dapat diturunkan ke dalam sub-subdivisi berdasarkan satu atau lebih spesifikasi yang disebut dengan strata populasi atau population stratum. Misalnya, kadar posyandu puskesmas Duri Kepa yang berusia di atas 30 tahun. Sampel. Sampel adalah bagian atau pecahan dari keseluruhan, atau bagian dari seluruh himpunan yang dipilih oleh peneliti untuk berpartisipasi dalam penelitian. Sampel terdiri dari elemen-elemen kelompok atau unit analisis yang dipilih dari populasi yang telah ditentukan. Dalam terminologi sampling, elemen merupakan unit dasar dalam mengumpulkan informasi. Dalam penelitian kesehatan, elemen tersebut umumnya adalah individu atau bentuk lain seperti dokumen, golongan, darah, kejadian, kelompok orang, organisasi, perilaku, dan lain sebagainya. Probability sampling adalah teknik di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai bagian dari sampel. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membuat inferensi statistik yang valid tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil. Teknik ini mencakup berbagai metode seperti simple random sampling, stratified random sampling, dan cluster sampling. Kelebihan utama dari probability sampling adalah kemampuannya untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya, pengambilan sampel probabilitas atau probability sampling. Probabilitas sampling berarti bahwa setiap item dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Salah satu cara untuk melakukan pengambilan sampel acak adalah jika peneliti terlebih dahulu membuat kerangka sampel dan kemudian menggunakan program komputer generasi nomor acak untuk mengambil sampel dari kerangka sampel. Penggunaan sampel probability. Penggunaan sampel probability terdiri dari 4 macam teknik yang meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan sampling area. Keempat macam teknik pengambilan sampel probability itu memiliki kekurangan dan kelebihan sebagai berikut. Simple random sampling memiliki kelebihan yaitu memiliki teoritis matematika yang sederhana sehingga memudahkan peneliti untuk menghitung seberapa banyak jumlah sampel yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian. Kekurangan, sulitnya mendapatkan daftar lengkap populasi karena simple random sampling ini hanya bisa dilakukan apabila daftar populasinya lengkap, pemberian tingkat presisi yang lebih rendah. Selanjutnya, proportionate stratified random sampling memiliki kelebihan yang pertama lebih praktis dan efisien karena menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, dapat menghitung tingkat presisi pada setiap strata sehingga terjamin keandalan dan konsistenannya. Kekurangan, yang pertama membutuhkan daftar semua item atau individu untuk setiap strata yang kadang untuk memperolehnya mengalami kesulitan untuk mengaksesnya secara penuh. Yang kedua, apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel, maka peneliti perlu mengulang kembali proses pengambilan sampel. Yang selanjutnya, disproportionate stratified random sampling memiliki kelebihan yaitu memberikan cakupan populasi yang lebih baik karena peneliti memastikan sendiri bahwa subkelompok dalam populasi menerima keterwakilan yang tepat
dalam sampel. Kekurangan, tidak dapat digunakan untuk semua jenis penelitian dikarenakan hanya harus ada satu jenis subpopulasi. Dan apabila peneliti tidak yakin akan klasifikasi anggota untuk subpopulasi, akibatnya representasi akan keliru atau gambaran populasi yang dihasilkan tidak akurat. Yang selanjutnya, cluster sampling memiliki kelebihan yang pertama, lebih sedikit mengeluarkan sumber daya, baik tenaga maupun modal uang, dikarenakan pengambilan cluster sampling hanya memerlukan data cluster dari populasinya. Yang kedua, meningkatkan kelayakan pengambilan sampel karena setiap cluster sudah memiliki seluruh populasi. Yang kekurangan, yang pertama, rawan bias apabila dibentuk dari opini yang bias. Yang kedua, tingginya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan sampel. Contoh sampel probability. Rumus Slovin adalah rumus yang paling sering digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi yang besar, terutama jika tidak diketahui proporsi populasi secara pasti. Rumus ini sederhana dan praktis, sehingga banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. A, yaitu rumus Slovin, di mana N, ukuran sampel N, yaitu populasi. E, presentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Sebagai contoh, populasi responden adalah seluruh pegawai Bank Negara Indonesia Palembang, berjumlah 100 orang. Maka sampel yang kita ambil sebagai peneliti jika menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat error 5% adalah N sama dengan 100, yang dimana 1 ditambah 100 ditambah 0,52, yaitu N sama dengan 80 orang. Jadi, sampel penelitian untuk 100 orang dari tingkat kepercayaan 95% adalah 80 orang. Rumus Isaac dan Mikhail. Sebenarnya Isaac dan Mikhail tidak memberikan rumus tertulis, melainkan mereka menyusun tabel ukuran sampel berdasarkan berbagai jumlah populasi dengan asumsi. Tingkat kepercayaan 95%, margin of error atau galet baku kurang lebih 5%, proporsi 0,5 jika tidak diketahui. Namun, rumus yang sering dipakai untuk mendekati hasil tabel mereka adalah N sama dengan garis miring Frak dalam kurung N dalam kurung 1 ditambah N dalam kurung E pangkat 2. Keterangan N sama dengan ukuran sampel, N kecil sama dengan ukuran sampel, N besar jumlah populasi, dan E tingkat kesalahan atau margin of error, misalnya 0,05 untuk 5%. Yang selanjutnya, rumus nomogram Harry King. Rumus nomogram Harry King bukan dalam bentuk rumus matematis seperti Slovin, tapi lebih kepada alat bantu visual atau nomogram yang dibuat oleh Harry King untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan jumlah populasi. Nomogram ini banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif, khususnya dalam pendidikan, ilmu sosial, dan kesehatan. Tujuannya sama, membantu peneliti menentukan ukuran sampel yang representatif tanpa menghitung secara manual. Apa itu nomogram Harry King? Merupakan grafik garis lengkung yang menghubungkan jumlah populasi dengan ukuran sampel yang dibutuhkan. Berdasarkan asumsi, tingkat kepercayaan 95%, margin of error 5%, peneliti cukup menarik garis dari jumlah populasi pada sumbu tertentu untuk langsung melihat ukuran sampel yang disarankan pada sumbu lainnya. Ciri khas yang pertama, tidak ada rumus eksplisit, hanya bentuk grafik, visual dan cepat digunakan, akurat untuk penggunaan umum, terutama saat sumber daya terbatas. Selanjutnya, rumus aproksimasi Harry King, yang dimana N sama dengan buka kurung N kurang Z pangkat 2, P dalam kurung 1 dikurang P, tutup kurung, per N besar dikurang 1
E pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 P 1 dikurang P. Keterangan, N kecil ukuran sampel, N besar jumlah populasi, Z skor Z berdasarkan tingkat kepercayaan contoh 1,96 untuk 95%. P proporsi populasi yang diharapkan, biasanya 0,5 jika tidak diketahui. E margin of error. Rumus Krejci. Rumus Krejci dan Morgan adalah rumus statistik yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel minimum dari suatu populasi yang diketahui, terutama dalam penelitian kuantitatif. Rumus ini membantu peneliti mengambil sampel yang cukup representatif dari populasi tanpa harus meneliti seluruh populasi. Rumus Krejci dan Morgan rumusnya adalah rumus Krejci dan Morgan sebagai keterangan, yaitu S adalah ukuran sampel, N besar sama dengan ukuran populasi, X pangkat 2 yaitu nilai C kuadrat pada derajat kepercayaan yang diinginkan, yaitu sebagai contoh 3,841 untuk 95%. P sebagai proporsi populasi, yang dimana 0,5 jika tidak diketahui karena menghasilkan varians maksimum. D margin of error, yang dimana 0,05 untuk tingkat kesalahan 5%. Demikian Ibu pemaparan materi saya. Saya Juan Prima Morjan Agustinus Malau dengan NIM 1020240008, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 1, telah selesai memaparkan materi. Terima kasih Ibu.